Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh, Pak. sejahtera bagi kita semua. Eh, Terlebih dahulu, perkenalan kelas, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Mefran, eh, ketua dari Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Ya. Eh, Adapun pada hari ini, FKPT singkatannya, melangsungkan suatu kegiatan untuk meningkatkan kiat-kiat sukses untuk meningkatkan citasi ya, citasi ataupun citasi. Kadang penyebutannya uh, sama di situ ya. Uh, Kenapa kegiatan ini menurut saya sangat penting untuk diketahui, ya, untuk diketahui oleh kita semua. Yang pertama, satu hal ya, uh, kita melihat bahwa Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ya, atau yang mungkin tidak ada di sini, lain mungkin, rajin untuk menulis, gitu. Rajin untuk menulis. Tapi kita melihat di Google Scholar-nya masih minim citasi, masih minim citasi. Dimana kita bisa melihat sendiri citasi itu kan terlihat di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan di Google Scholar. Bahkan ada juga yang masih kosong gitu, ya, masih kosong dalam artian itu gini, belum terbentuk apanya grafik citasinya, sehingga H indeksnya tidak muncul, H indeks 10-nya apalagi gitu. Nah ini tadi gitu. Jadi yang jadi pertanyaan sama kita bersama adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal bapak ibu tersebut, dosen tersebut dia menulis, kadang udah rekam jejaknya ada 5 tahun dia nulis, banyak artikelnya. Kadang ada sampai 15 artikel gitu, ya. Kadang sampai 15 artikel gitu. Nah yang saya pahami, ya, saat ini kita mengenal bahwa dampak, ya kan, dampak atau impact ya, outcome dari penulisan kita. Outcome itu kan terlihat dari output artikel ilmiahnya dan kebermanfaatan dari tulisan kita. Gitu. Jadi outcome-nya itu dilihat dari sebenarnya dari citasi. Gitu. Jadi kita udah menulis selama 10 tahun, kita harusnya berpikir sejauh mana sih dampak dari artikel yang kita tulis. Gitu. Apakah bermanfaat? Jadi salah satu hal yang paling penting itu adalah dari citasi. Nah, jadi Bapak Ibu, citasi itu sebenarnya cukup sederhana menggambarkan kebermanfaatan dari suatu artikel. Apakah dibaca orang, apakah dirujuk orang, atau dia membaca tak dirujuk. Itu walaupun kita sadari bahwa uh, bukan suatu hal yang sulit sih menambahkan citasi itu, bukan suatu hal yang sulit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Nanti diulas oleh bapak-bapak yang ada di sini. Ya. Terima kasih atas narasumber, dua orang narasumber yang saya bilang cukup ya cukup hebat lah, ya. Dimana kalau Pak Anjar ini citasinya sudah 2000-an lebih ini, ya, citasinya, dan rajin menulis, ya, rajin menulis, ya. Nah, beliau memiliki satu pasukan yang mungkin tidak dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu pasukan pemburu jurnal. Nah ini bisa Bapak Ibu belajar dari mereka, dari Pak Anjar gitu. Ya. Kenapa saya bilang memiliki satu pasukan yang tak mungkin dimiliki oleh yang lainnya? Gitu. Karena kita dosen itu setahunnya sibuknya mengajar gitu, menulis artikel pada saat ngurus kepangkatan. Pasukannya nggak punya gitu. Nah kalau Pak Anjar ini, nah, kalau mengajarnya mungkin mungkin masih terhitung lah ya. Pasukannya itu ya tujuannya untuk membuat publikasi ilmiah dan tentu otomatis merujuk mensitasi apa-apa yang ditulis. Gitu. Tapi jangan Bapak Ibu sangka artikelnya kurang berkualitas. Sungguh sangat berkualitas malah. Publis di Sinta 2. Ini mahasiswa yang membuatnya. Dan dibimbing oleh Pak Anjar selaku pembinanya lah, ada dua. Satu lagi Pak Agus. Nah ini tadi. Kemudian terima kasih atas
kesediaan dari narasumber kita yang kedua, Pak Oris Prianto Sulaiman. Nah, kalau Pak Oris ini sudah dikenal lah secara nasional, bukan hanya sebagai advisor Mendeley juga, tapi sebagai relawan jurnal juga, sebagai apa ini ya, owner ya, founder ya, ilmubersama.com. Founder ya, founder, owner, apalagi semuanya sama Pak Oris lah, Bu. Nah, karena nggak ada staff di situ, dia semuanya itu. Jadi banyak ilmu yang ada di ilmubersama.com. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari ilmu publikasi OJS sampai OJS 3 sampai ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan di YouTube-nya ada, Bapak Ibu lihat. Nah, jadi terima kasih atas kesediaan dari narasumber yang pada hari ini bersedia untuk memseringkan ilmunya agar kita hari ini bisa sama-sama memiliki pengetahuan supaya kedepannya kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Abdul Karim selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mis yang telah memberikan pemaparan pada pagi ini atau masukan pada kita. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ke tema kita hari ini yang sekian sukses meningkatkan citasi pada publikasi ilmiah. Jadi sebelum yang akan dibacakan oleh Pak Anjal, tapi sebelum masuk ke Pak Anjal, saya bacain dulu sedikit profilnya. Kalau banyak-banyak kan nggak cukup ini setengah malam. Baik, Pak Anjalwanto, beliau adalah seorang dosen di Stikom Tunas Bangsa Siantar ya Pak ya. Stikom Tunas Bangsa. Beliau sedang lanjut S3 di Universitas Putra Indonesia di Petika Padang. Semoga cepat kelar, cepat sidang terbukanya. Amin. Jadi beliau juga pemenang hibah di penelitian dikti 2 kali tahun 2019. Pemenang hibah pengabdian dikti 2 kali juga di 2019, luar biasa sekali. Dan masuk juga ke dalam top 500 peneliti terbaik versi Sinta tahun 2020. Jadi tadi sebelum acara ini saya bosing-bosing nih gitu kan. Ternyata memang betul gitu, citasinya 2000-an ini sampai gitu. Jadi kami harapkan kepada Pak Anjal kasihlah kiat suksesnya gitu kan, gimana untuk supaya citasinya itu banyak atau target kita itu diterima atau dipakai oleh halayak umum. Baik, itu mungkin dari saya serahkan langsung kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Anjalwanto MKom. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdul Karim selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini berkah rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara webinar FKPT hari ini dengan keadaan sehat. Amin. Salawat berangkaikan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ketua FKPT, Bapak Dr. Kandidat Mestran MKom, Pak Oris Prianto Sulaiman selaku narasumber kedua, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon Pak Abdul Karim diaktifkan, kalau boleh diaktifkan ininya, share screen-nya. Bisa ya Pak? Untuk PowerPoint-nya.
Oke, baik Bapak Ibu, sebelum diaktifkan, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Karim. Jadi yang mau saya sampaikan nantinya berhubungan dengan citasi ataupun kutipan. Ya, mungkin ada sebagian orang mengatakan citasi, sebagian mengatakan citasi, sebagian mengatakan kutipan. Tapi kalau kita ketikkan di KBBI, citasi atau citasi tidak ada. Yang ada sitiran dia. Yang ada sitiran. Ya, jadi ini sudah sepertinya. Bapak Ibu sudah nampak? Nampak. Oke, baiklah. Ini materi yang akan ingin saya bawakan. Ini riwayat bibliometrik saya. Nanti bisa dicek sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini data riwayat hidup atau riwayat akademik saya. Ya, hanya beberapa saja yang saya tuliskan. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa outline. Yang pertama itu yang berhubungan dengan ataupun penjelasan mengenai apa itu kutipan atau citasi ya. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kemudian apa itu nanti H-index, karena nanti ada kaitannya antara kutipan dengan H-index. H-index atau indeks H itu sama. Kemudian mengapa kutipan itu penting? Kemudian bagaimana melihat artikel yang dicitasi dan masuk ke email kita secara otomatis. Ini bagaimana nanti akan saya coba jelaskan atau terangkan sedikit. Kemudian bagaimana cara menambah kutipan. Sebenarnya yang paling sesuai dengan tema kita ataupun poin pentingnya di bagian ini, bagaimana cara menambah kutipan. Kemudian nanti saya akan coba mengangkat sedikit analisa tentang kasus bagaimana seorang peneliti itu sudah rajin menulis, sudah banyak artikelnya, tetapi citasinya sedikit, bahkan tidak ada. Nanti akan saya contohkan beberapa dosen atau beberapa penulis yang artikelnya cukup banyak, tetapi citasinya sedikit, bahkan tidak ada. Kutipan itu menurut Sophia, saya ambil dari Sophia, bahwa kutipan itu merupakan tindakan mengutip kata atau tulisan dari sumber-sumber tertentu. Itu boleh dari buku, artikel ilmiah, dari website, dan lain-lain. Dari majalah, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua itu menyalin atau mengulang bagian pernyataan dari buku, dokumen, pidato, dan lain-lainnya, dan mengubahnya menjadi kata-kata yang lain. Jadi, misalnya kita mengambil kutipan, mengambil kata-kata dari artikel, dari buku, tapi kita ngubah menjadi kata-kata kita sendiri juga, tapi bersumber dari buku tersebut atau artikel tersebut, kita tetap namanya mengutip, walaupun sudah diubah menjadi bentuk kata-kata yang cukup berbeda ataupun mungkin tidak sama dengan sumbernya. Tapi karena kita ngambil idenya dari buku tersebut, dari artikel tersebut, maka kita wajib mencantumkan kutipannya atau sumbernya dari mana. Nah, itu kalau menurut Sophia. Jadi secara garis besar, citasi itu berarti mencantumkan sumber kutipan dari sesuatu ataupun dari kata-kata yang kita ambil. Nah, jadi inilah etikanya dalam publikasi ataupun dalam penulisan karya ilmiah. Itu sedikit tentang kutipan atau citasi. Nanti bagi Bapak Ibu yang bertanya, nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian, apa sih itu H-index atau indeks H? Mungkin Bapak Ibu semuanya punya Google Scholar ya, dan saya yakin semuanya punya Google Scholar. Ya, jadi H-index itu atau indeks H itu merupakan indeks penilaian dari produktivitas dari seorang penulis berdasarkan karya ilmiah yang ada. Ya, jadi kalau seorang penulis tidak ada karya ilmiahnya, ya berarti dia belum termasuk seorang penulis. Ya karena belum ada tulisannya. Jadi seorang yang sudah menulis pasti sudah ada tulisannya. Ya, jadi
indeks H itu memberikan atau mencerminkan informasi produktivitas dari seorang dosen, dari seorang penulis. Ya, bisa dilihat dari Google Scholar-nya, yaitu ada beberapa artikel, ya, bisa dilihat jumlahnya. Kemudian ini saya contohkan H-index ataupun Google Scholar dari akun saya. Sebenarnya belum sampai 2000 sih Bapak Ibu, hampir 2000. Ya, tapi belum sampai 2000. Artikel saya lebih kurang itu ada 135-an, mungkin lebih ya. Karena ada beberapa yang sedang mau masuk juga. Di sini ada, kalau kita perhatikan di sebelah kanan, ya itu ada kutipan, ada indeks H, ada indeks I10. Kalau di sini kita lihat kutipannya ada 1922, berarti dari jumlah artikel saya yang lebih kurang 130-an, itu sudah dikutip oleh sebanyak 1922 artikel lain. Ya, atau dikutip oleh hampir 2000 artikel lain. Ya, dikutip. Kemudian indeks H itu 26. Indeks H ini perhitungannya adalah dari banyaknya artikel kita yang dikutip sebanyak paling tidak sedikitnya 26. Jadi dari 135 artikel saya ini itu ada 40 bagian artikel, ada 40-an artikel atau 60-an artikel itu yang sudah dikutip. Hanya saja yang 26 ke atas itu ada 26. Makanya dia indeks hanya 26. Jadi kalau 25 itu tidak masuk. Jadi makanya dia hanya 26. Jadi kalau mau naik 27, 28, maka harus ada artikel yang dikutip minimal itu adalah 28, 29, 29 gitu dia. Terusnya. Jadi semakin naik maka kutipannya harus semakin naik juga. Ya, jadi indeks H26 itu berarti catatannya ada 26 artikel yang sudah dikutip orang, paling sedikit itu 26. Ya, makanya ada 26. Walaupun yang dikutip itu ada 40-an, cuma yang lainnya tidak sampai 26. Kemudian indeks I10 itu berarti di sini ada 60, berarti ada 60 artikel yang sudah dikutip lebih dari 10 kali. Jadi indeks I10 ini adalah diambil ataupun penilaiannya itu dari artikel kita yang sudah dikutip itu minimal itu 10 kali. Nah, itu dia perhitungannya. Ini kalau dari Google Scholar saya. Kemudian ini profil Scopus saya. Ini profil Scopus saya dari 36 artikel, ya. Tapi H indeksnya hanya 6. Nah, itu tadi yang saya katakan sama penilaiannya. Berarti telah menerbitkan 6 artikel yang masing-masing dikutip oleh publikasi lain setidaknya 6 kali dari total 36. Jadi sama perhitungan H index di Google Scholar sama di Scopus. Itu sama dia. Ya, kemudian mengapa sih kutipan itu atau citasi itu penting? Yang bisa saya ambil ataupun yang pernah saya baca-baca dari artikel ataupun dari informasi-informasi yang lainnya yang pernah saya baca itu berdampak pada dua sebenarnya, ya. Mengapa kutipan itu penting? Itu berdampak pada dua hal. Yang pertama pada peneliti itu sendiri, dan yang kedua itu berdampak pada jurnal yang dipublish atau tempat artikel tersebut diterbitkan. Ya, kita bahas yang pertama itu dampak pada peneliti. Peneliti yang kutipannya itu banyak ataupun kutipannya itu ada, itu biasanya berpengaruh terhadap jumlah publikasi si peneliti atau produktivitas si peneliti. Itu pasti. Semakin banyak kita menulis artikel, mudah-mudahan semakin banyak kutipan dan produktivitas seorang peneliti itu semakin naik. Itu di mata umum ya, karena biasanya penilaiannya seperti itu, orang menilainya. Kutipannya tinggi, oh mungkin dia rajin menulis ataupun tulisannya lumayan bermutu. Nah, itu walaupun penilaiannya itu tidak serta-merta seperti itu, tapi dampaknya pertama itu berpengaruh terhadap produktivitas si peneliti di mata orang lain. Yang kemudian jumlah kutipan yang diterima dari seorang peneliti dari artikel yang sudah ditulisnya
itu berpengaruh pada kualitas penelitian. Ya, itu kalau penilaian, kebanyakan orang menilai seperti itu. Bahkan Scopus juga seperti itu. Ya, semakin banyak kutipannya, semakin baik. Ya, bahkan untuk mendapatkan hibah pun dihitung dia berapa Scopusnya, berapa dikutip, nah itu berpengaruh. Bisa mengambil skim yang lebih tinggi kalau Scopusnya banyak kutipannya. Ya, kemudian berpengaruh terhadap H-index. Ya, tadi H-index. Makanya semakin tinggi H-indexnya biasanya merupakan suatu kebanggaan bagi seorang peneliti. Makanya tidak heran kita lihat di Google Scholar H-indexnya sampai gila-gilaan ya. Bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Seperti itu ya. Jadi H-index itu berpengaruh terhadap produktivitas seorang peneliti. Kemudian yang kedua tadi berdampak pada jurnal. Itu pasti. Jadi artikel yang dipublish, artikel kita yang dipublish di dalam sebuah jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, itu biasanya berimpact faktor kepada jurnal itu sendiri. Dampaknya ke jurnal itu sendiri. Kemudian nama jurnal itu bisa terangkat. Ya, jadi kalau kita punya atau kita seorang pengelola jurnal, tapi jurnal kita tidak ada dikutip orang, nah biasanya orang enggan masuk ke situ. Jadi semakin banyak kutipan dari artikel yang ada di dalam jurnal kita, ya, bagi pengelola jurnal ini misalnya ya. Jadi kalau jurnalnya itu dikutip banyak orang, berarti orang biasanya suka masuk ke situ ataupun mungkin berminat lah masuk ke sana. Tapi kalau tidak ada kutipannya, kan bisa dilihat dari Google Scholar, ya. Contohnya jurnal jurnal MIP misalnya punya Budi Dharma ya. Bisa kita lihat nanti di Google Scholar jurnal MIP itu berapa yang mengutip. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah kutipan ini mengangkat jurnal itu juga ya. Walaupun artikel yang dikutip, tapi otomatis artikel itu berpengaruh kepada jurnalnya. Jadi nama jurnal itu terangkat. Kemudian jurnal itu biasanya kalau banyak kutipannya, banyak orang menganggap itu jurnal ini berkualitas. Ya, tapi terlepas itu semua, itu tergantung kepada individu masing-masing. Karena penilaian seseorang itu ataupun cara menilai orang itu berbeda-beda. Tapi kalau saya menilainya sih seperti itu kurang lebih. Dan orang umumnya biasanya seperti itu. Bahkan dunia-dunia Eropa juga berlomba-lomba seperti itu. Ya, kemudian kenapa butuh kutipan atau citasi yang tinggi? Ini beraneka ragam juga ini. Ya, banyak orang melakukan kutipan ataupun pingin kutipan yang tinggi itu satu untuk memperoleh dana penelitian. Ya, jadi ada beberapa perguruan tinggi yang dia bisa melaporkan, misalnya ada tulisannya dikutip, itu dia bisa memperoleh dana dari artikelnya itu. Apalagi sekarang ini untuk akreditasi itu ada artikel yang sudah dicitasi orang berapa kali, ya itu ada penilaiannya. Ya, jadi salah satu kenapa butuh kutipan yang tinggi itu bisa memperoleh dana penelitian. Ya walaupun tidak semua perguruan tinggi seperti itu. Kemudian bisa untuk promosi jabatan dan lain sebagainya. Kemudian bisa untuk pengindeksan jurnal, kemudian untuk memperoleh insentif dan lain-lain. Itu kurang lebih kenapa kita butuh kutipan atau citasi yang tinggi. Biar enggak jelek-jelek kali lah Google Scholar kita tidak ada kutipannya ya. Misalnya kita punya 10 tulisan, tidak ada kutipannya, kayaknya kan jelek juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian bagaimana sih melihat artikel yang dicitasi dan masuk ke email secara otomatis. Kalau untuk melihat artikel yang dicitasi dan masuk ke email secara otomatis, maka yang pertama kita tadi harus punya Google Scholar. Ya, punya Google Scholar. Karena ini kan biasanya dasarnya Google Scholar ya. Dasar seseorang peneliti itu pertama dari Google Scholar, baru kalau punya artikel internasionalnya ke Scopus lah, ResearchGate dan lain sebagainya. Tapi biasanya standarnya dilihat dari awalnya itu Google Scholar. Ya, jadi kalau untuk melihat artikel yang citasi, ya, yang bisa otomatis masuk ke email, kita harus mengatur Google Scholar kita. Itu caranya dengan mengaktifkan email notification. Ya, itu bisa dengan mengklik, ini contohnya Google Scholar saya, ini. Kita klik aja menu follow atau ikuti.
Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ikuti pengarang ini ya. Checklist saja pengutipan baru ke artikel saya, baru selesai. Masukkan alamat email kita. Nanti akan ada kutipan, ataupun artikel kita yang dikutip orang, nanti otomatis akan masuk ke email. Jadi dari, kalau ada artikel kita yang dikutip, masuk ke email otomatis. Kalau saya sih lebih tidak mengaktifkan, karena nanti banyak kali capek ngapusinya, terlalu banyak masuk ya. Apalagi yang saya gunakan email institusi ini terlalu banyak email di dalamnya, maka bisa lambat, dia bisa mempengaruhi kinerjanya ya. Kemudian itu kalau di Google Scholar. Kalau di Scopus bisa juga. Cara ngaktifkannya gimana? Itu dengan memilih alert ya, alert ini. Tapi tidak semua bisa mengaktifkan. Hanya yang berlangganan ke Scopus saja yang bisa mengaktifkan alert. Kalau saya tidak berlangganan, saya juga tidak bisa mengaktifkan. Tapi kalau kita berlangganan, misalnya kita seorang reviewer, biasanya kalau kita seorang reviewer Scopus, di artikel ataupun di jurnal Scopus, di jurnal Scopus, itu biasanya mereka memiliki akses untuk mengaktifkan alert ini. Tapi karena saya tidak berlangganan dan saya juga belum pernah menjadi reviewer di jurnal Scopus, sering di Scopus, maka saya belum bisa mengaktifkannya. Tapi kalau kita berlangganan, kita bisa mengaktifkannya dari sini. Ya, kemudian kita masuk ke bagaimana sih cara menambah kutipan. Sekali lagi saya katakan, cara menambah kutipan itu mungkin tiap orang berbeda-beda, tapi kurang lebihnya hampir sama. Ya, kurang lebihnya hampir sama. Mungkin seperti kita buat teh manis, mungkin siapkan gelas dulu, masukkan air dulu, baru masukkan gula. Mungkin ada sebagian masukkan gula, baru airnya. Kurang lebih sama. Hanya saja mungkin sedikit urutannya berbeda. Oke, kalau menurut saya bagaimana cara menambah kutipan itu, yang pertama pasti publikasikan artikel kita. Maka semakin banyak artikel yang kita publish, yang kita terbitkan, maka mudah-mudahan akan semakin banyak artikel kita yang dikutip orang. Mustahil kita nggak punya publikasi berharap dikutip orang, apanya yang dikutip, kan seperti itu. Ya, jadi semakin banyak artikel kita, mudah-mudahan ada yang menyangkut dikutip orang. Itu dari 10, ada 1 yang dikutip orang, kan lumayan. 1 kali 1 menit udah berapa? 1 menit 1 kutipan, 1 menit 1 kutipan misalnya, kan udah banyak. Seperti itu. Kemudian, yang kedua itu, publikasikan paper atau artikel kita yang sudah direview. Ya, jadi usahakan kalau kita ingin kutipan kita itu bertambah, pastikan paper kita yang sudah paper kita atau artikel yang sudah kita buat itu sudah direview, ya. Karena ada juga seorang pengelola jurnal, ya, mungkin dia punya hak untuk mengelola jurnal, ya. Mungkin ada temannya masukkan paper, dia tanpa diperiksa langsung dimasukkan di publish. Ada juga seperti itu, ya. Tapi kalau mau dikutip orang, biasanya artikel yang sudah diulas dengan baik biasanya akan sering dikutip, ya, karena dia sudah diperiksa, sudah dicek oleh yang berkompeten terhadap artikel tersebut. Ya, bukan berarti bukan berarti kalau tidak direview tidak akan dikutip, tidak, tapi paling tidak itulah kesempatan besar itu dikutip bila sudah diulas dengan baik artikelnya. Kemudian promosikan artikel kita yang sudah publish atau sudah terbit. Ya, kalau kita sudah punya artikel yang sudah publish, bolehlah kita share-share ke Facebook, nggak apa-apa. Bukan ria, sombong, dan sebagainya, tidak. Itu hanya untuk memotivasi, ataupun untuk mengenalkan ke orang lain bahwa kita punya artikel, siapa tahu dikutip kan lumayan. Ya, jadi kita promosikan artikel kita yang sudah terbit. Ya, boleh lewat Facebook, Akademia, ResearchGate, Google Scholar, dan lain-lain, ya. Jadi, promosikan artikel kita yang sudah publish. Kemudian, isi adalah kunci. Ya, benar. Kita punya artikel, kalau isinya juga, kalau dibilang isinya itu biasa-biasa saja, orang malas mengutipnya.
Makanya usahakan kita buat artikel itu yang lumayan baik lah. Saya tidak mengatakan baik karena persepsi baik itu mungkin persepsi baik itu banyak ya. Jadi ya kita coba berusaha membuat artikel itu yang baik lah, isinya yang bagus, ya yang runut dia dari masalahnya, ya kan, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, kemudian nanti hasilnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Nah, seperti itu. Jadi isinya itu adalah kunci. Semakin baik artikel kita, mudah-mudahan semakin banyak dikutip orang, semakin tertarik orang untuk mengutip artikel kita. Kemudian selanjutnya, pada saat kita membuat artikel, kita juga harus melakukan pengutipan dengan benar. Maka artikel kita itu kesempatan besar bisa dikutip. Contoh seperti ini. Kita membuat artikel. Jangan pernah membuat kutipannya itu manual. Karena apa? Karena bisa salah. Ya. Karena kan model-model pengutipan ini banyak. Ada model IEEE ya. Kemudian ada model apa style, Chicago, dan lain sebagainya. Itu kan beda-beda. Jadi kalau kita menulis kutipannya secara manual, maka bisa jadi salah antara kutipan yang ada di artikel sama daftar pustaka atau referensi tidak sama, dia tidak sinkron. Misal, menurut di isi artikel kita buat buka kurung Lajuardi, 2019. Rupanya karena kita manual, di referensi sering salah kita buat Lajuar, I-nya kurang, tahunnya juga berubah menjadi 2017. Misalnya seperti itu, karena manual. Maka kalau kita ingin membuat kutipan, usahakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, kan banyak dan tidak repot. Ada Mendeley, Jotero, EndNote, dan lain sebagainya. Pak Oris nanti berpengalaman, itu pakarnya Mendeley. Sampai dibolak-balik pun beliau paham. Itu tadi ya, jadi artikel kita harus mengutip artikel orang juga dengan benar. Maka kita kesempatan besar juga akan dikutip. Karena orang melihat artikel kita itu kan dari awal sampai akhir. Kita nggak referensinya. Oh, referensinya ini bagus enggak? Kalau asal-asalan dibuat, ya mereka juga, ini asal-asalan. Jadi ngapain dikutip, seperti itu. Ya, jadi pengutipannya juga harus benar. Kemudian, yang lain, bagaimana agar kutipan kita itu bertambah, yaitu publikasikan ataupun terbitkan artikel kita itu ke jurnal-jurnal yang terindeks, WOS, Scopus, yang paling rendah itu Sinta lah. Nah, seperti itu. Kalau WOS bisa ya bagus, Scopus bisa bagus, ya. Tapi paling tidak Sinta lah. Ya, kalau kita penulis-penulis ataupun baru menulis-menulis, belajar menulis, ke Sinta lah dulu, Sinta 5 lah, 5, 4, 3, 2, seperti itu. Mungkin kalau Sinta 1 cukup susah ya, karena dia sudah sudah cukup susah memang masuknya, banyak kali reviewnya dan lain sebagainya. Dan biasanya Sinta 1 sudah terindeks Scopus juga. Dan biasanya berbahasa Inggris, walaupun ada juga yang berbahasa Indonesia 1-2. Jadi artikel yang terpublish di tempat yang terindeks, di jurnal yang terindeks, biasanya cenderung lebih banyak peminatnya, lebih banyak orang yang ingin mengutip. Ya, ketimbang kita mempublikasikannya itu di seminar nasional, ya, ataupun di jurnal-jurnal yang ber-ISSN biasa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya buat artikel kita menjadi open access. Nah, ini biasanya kalau Scopus ya. Karena kan kalau di Scopus itu kan berbayar, tidak semuanya itu open access ya. WOS juga seperti itu. Ya, jadi buat artikel kita itu yang sudah publish itu menjadi open access. Kalaupun berbayar di Scopus, share aja. Mungkin kita masukkan ke ke Facebook ya, kita masukkan ke ResearchGate, seperti itu. Biar orang bisa membaca full. Ya, jadi kalau orang bisa membaca full dari awal sampai akhir dan mereka tertarik, bisa dikutip. Karena kalau tidak open access kan tidak bisa kita lihat semuanya. Paling yang bisa kita baca abstraknya, seperti itu dia. Ya, kemudian selanjutnya jangan sembarangan membuat judul artikel. Ya, karena judul artikel ini berpengaruh terhadap kualitas dari artikel kita. Ya, biasa ya, itu awalnya ya. Ya,
Ibaratnya mukadimahnya kan pertama itu di judul. Orang membaca ataupun ingin melihat paper kita, pertama kan dibaca judulnya, belum isinya. Judul. Jadi kalau judulnya sudah tertarik, orang tertarik membaca, maka mudah-mudahan kesempatan besar artikel itu akan dikutip. Maka tulislah judul artikel itu secara singkat, padat, jelas, jangan bertele-tele, dan hindari penggunaan studi kasus. Karena banyak kan kita lihat artikel studi kasus. Tapi kalau kelas-kelas mahasiswa bolehlah studi kasus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sekelas-kelas dosen, peneliti gitu kan, hindari penggunaan studi kasus. Kalaupun ada studi kasus, itu nanti kita jelaskan di isi artikel. Nah, seperti itu. Kemudian pilih kata kunci keyword artikel yang tepat, ya, yang mewakili isi dari artikel. Ya, jangan tidak nyambung, ya, antara artikel, isi artikel dengan keyword. Yang penting berisi keywordnya, ya. Biasanya keyword ini antara 3 sampai 5 bagian aja. Bukan 3 sampai 5 kata, ya. Ya, bisa antara 3 sampai 5 bagian. Contoh, bagian pertama jaringan saraf misalnya. Bagian yang kedua purification, ya. Jadi tidak mesti satu kata, nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penggunaan nama author di setiap artikel harus konsisten agar orang itu mudah untuk menemukan artikel kita. Ya. Misalnya namanya cukup panjang. Misalnya namanya Oris Kriyanto Sulaiman. Di artikelnya di sebagian artikelnya singkatannya Oka Sulaiman, sebagian lagi Oris KS, atau sebagian lagi OKS gitu saja. Jadi harus konsisten, ya. Jadi kalau Oka Sulaiman, ya untuk seterusnya buat seperti itu, Oka Sulaiman. Ini biasanya pada saat kita submit, ya, di metadatanya ini, ya. Ini yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin submit ke jurnal. Ya, metadatanya harus diperhatikan, jangan sampai metadatanya salah, nanti nama kita juga Mungkin ada yang nelpon tuh, dia pakai tethering. Ya. Halo, Pak Anjal. Sabar aja dulu. Suruh blok dulu teleponnya dari luar. Sinyalnya hilang kali ya? Ya, Oke, keluar dulu mungkin itu. Oke. Halo Pak Anjal. ya Pak, mohon maaf Pak, mati lampu, mati Oh. listrik. Pakai genset Ini nampaknya. aduh susah kali nih. Kita lanjut Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Oke, Pak. Jadi ya. Ya ini tadi ya. Jadi nama autor itu ataupun nama penulis itu harus konsisten kita buatnya. Jadi jangan campur-campur, terutama yang namanya 3 kata ya. Contoh tadi Pak Oris Kriyanto Sulaiman, nah, seperti itu. Jangan campur-campur, nanti OKS, Oka Sulaiman, O Kriyanto S, nah, jangan. Harus konsisten. Kemudian selanjutnya hindari penulis tunggal. Nah, penulis tunggal atau single author. Jadi kalau kita ingin kutipan artikel kita ini ingin sering dikutip orang, gandenglah kawan yang suka nulis juga. Nah, itu dia, jangan single author. Karena apalagi sekarang tim PAK, penilaian angka kredit mutu dosen juga untuk kenaikan pangkat, itu kalau single author nilainya rendah ya. Ada beberapa tim PAK seperti itu. Karena pasti
ini asal-asalan ini buatnya, masa bisa membuat penelitian itu hanya single author, nah, seperti itu. Paling kita berharap dengan adanya single author maka nilai kumnya itu akan lebih tinggi. Tapi tim PAK banyak menilai artikel yang kita buat dengan single author, maka mereka mengatakan apa? Mereka berpikir, ada yang berpikir, lah ini penelitian apa? Kok hanya sendiri yang buat? Nah, seperti itu dia. Jadi usahakan kalau bisa minimal 2, jangan single lah, ya. Jangan kita berharap nilai kumnya tinggi biaran single ya kan. Kalau single kan bisa untuk semua penyakitan nilai kumnya. Itu tidak. Tim PAK banyak yang melarang seperti itu. Minimal 2. Ada temannya. Ya. Apalagi kalau lebih baik 3, 4, 5. Tapi memang yang rajin-rajin menulis. Ya. Karena artikel yang ditulis tim kolaborasi bisa dikutip lebih banyak. Karena orang berpikir artikel yang ditulis oleh beberapa orang biasanya artikel-artikel berkualitas karena dia kelompok pakai tim penelitiannya. Nah, ini berarti orang berpikir, ini penelitiannya bagus ini, pakai tim. Tapi janganlah pula banyak kali, 200 penulis, biar nampak hebat katanya. Tidak. Kalau 200 penulis, saya rasa mungkin ada, tapi biasanya itu artikel-artikel Scopus yang saya lihat seperti itu ya. Ada 200 penulis, bahkan ada sampai 700-an penulis di Scopus ya. Ya, di artikel Scopus. Tapi itu mungkin berkualitas ya, itu pun sudah pakai prosedur reviewer yang ketat. Tapi kalau nasional, saya rasa 3-4 penulis cukup. Kemudian gunakan banyak referensi. Nah, ini banyak saya lihat artikel-artikel yang referensinya hanya 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Saya sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat artikel, gunakan banyak referensi, tapi referensinya yang terkait, ya, yang berhubungan dengan artikel kita. Jangan yang penting banyak referensi dimasuk-masukkan aja, tidak. Ya, masukkan banyak referensi yang terkait. Itu pun kalau bisa referensinya, ya, mengambil sumbernya itu dari artikel-artikel yang update, yang 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, bila perlu yang tahun itu juga. Misalnya ini 2020, bila perlu kalau memang bisa kita cari artikel sebagai referensi itu yang tahun 2020 juga. Baru JOS. Artikelnya dibuat 2020, kemudian artikel sebagai rujukannya, referensinya juga diambil yang terbaru. Jadi orang tertarik, oh ini berarti penelitian terbaru ini, walaupun isinya biasa-biasa saja. Jadi biasanya orang melihatnya gitu. Referensi ditengok banyak dan up to date atau terbaru, biasanya orang banyak mengutip. Karena semakin banyak kutipan, biasanya semakin tinggi visibilitas dari artikel kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara menambah kutipan? Selanjutnya itu adalah dengan self citation. Nah, mungkin ini yang kadang jadi momok dan tabu di negara kita ini. Padahal saya lihat di negara luar sana, di Eropa sana terutama, rata-rata mereka self citation. Cuma di tempat kita ini kadang sedikit tabu ya. Tapi ya kita coba bahas sedikit. Ya self citation atau citasi diri sendiri ya. Ini jeruk, apa namanya? Orang sering mengatakan jeruk minum jeruk ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang enaknya ya kenapa? Jeruk kita minum sendiri kan, seperti itu. Oke, jadi self citation ini citasi diri sendiri atau artikel kita sendiri. Kalau menurut saya sih, tapi itu tergantung kita sendiri ya, tergantung cara penilaian kita. Kalau menurut saya sah-sah saja self citation ini atau kutipan di artikel kita sendiri, asal saja dia masih dalam batas kewajaran. Ya, karena ada saya baca di beberapa artikel atau di beberapa penyampaian atau pidato ataupun PowerPoint dari pakar, ya. Contoh kemarin saya baca dari PowerPoint-nya Profesor Jubriyadib Naam, kalau bisa batas self citation itu hanya 10% dari total keseluruhan referensi yang ada, ya. Batasnya hanya 10%. Jadi kalau 10 artikel yang sebagai referensi kita, ya, yang ada di daftar pustaka, berarti hanya 1 yang ada artikel kita yang kita kutip. Tapi ada juga mengatakan jangan lebih dari 40%. Jangan lebih dari 40%, berarti 30%. Berarti dari 10 artikel atau dari 10 referensi, boleh 3 artikel kita yang kita kutip sendiri. Asalkan ada kaitannya dan berhubungan dengan artikel. Ini karena ingin
menaikkan citasi atau menaikkan kutipan di Google Scholar, nggak berhubungan pun dimasuk-masukkan. Ya, seperti itu. Jadi boleh, kalau menurut saya sah saja di kita melakukan self citation asalkan masih dalam batas kewajaran. Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau saya sarankan kalau bisa 10 atau 20% saja. Kemudian selanjutnya coba lakukan kerjasama dengan sahabat, kolega maupun komunitas yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling mencitasi. Ini dalam hal yang positif ya, bukan berarti kita niat kita ingin ingin menambah sahabat, menambah kerjasama atau kolega ya, ikut komunitas hanya untuk mencitasi, tidak ya. Selain menambah persahabatan ya, sahabat, saudara dan lain sebagainya, bisa juga kita membuat kelompok keilmuan yang sama, membuat artikel yang sama, kemudian saling mencitasi. Ya kalau menurut saya sah-sah saja, akan berkaitan. Ya jadi gunakanlah jaringan ya, gunakan jaringan, perlebar jaringan, perluas jaringan, perluas persaudaraan dengan orang-orang lain. Terutama FKPT ini ya, FKPT ini kan isinya dari semua bidang ilmu ya, dari komputer, ekonomi, manajemen dan lain sebagainya ada semua. Oke, kemudian selanjutnya lakukan upaya persuasif. Nah, ini langkah terakhir kalau menurut saya ya. Lakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau kolega melakukan citasi ke artikel kita, khususnya bagi mahasiswa bimbingan. Dan kita rata-rata Bapak Ibu, semua dosen, kita punya mahasiswa bimbingan, baik itu tugas akhir maupun skripsi, mungkin ada juga yang tesis, ya. Jadi kita bimbing mereka, kita sarankan juga mereka itu mengutip artikel kita, selagi masih terkait dengan judul ataupun topik dari tugas akhir mereka atau skripsi mereka. Itu sah-sah saja ya, bilang aja mereka kutip artikel saya, ada yang hubungannya 2 atau 3 artikel kutip, seperti itu kan, itu sah-sah saja, toh kita ikut berkontribusi di dalamnya untuk membimbing mereka ya. Jadi tidak ada salahnya kita menyarankan mahasiswa mengutip artikel kita, seperti yang kami lakukan di sini ya, membimbing pemburu jurnal dengan Pak Agus ya, seperti itu ya, asalkan dalam batas kewajaran, yaitu tentang bagaimana cara menambah kutipan. Oke, selanjutnya ini kita coba analisa. Ini ada beberapa, saya bilang beberapa ya, karena ada 2 yang saya contohkan. Ini ada 2 peneliti atau 2 dosen dengan bidang keilmuan yang berbeda, ya, dengan yang berhubungan dengan sosial media, television, broadcasting, dan manajemen, dan dosen manajemen. Mereka rajin menulis dan artikelnya cukup banyak. Saya lihat memang artikelnya lebih kurang 15, ada 15 artikel di Google Scholar. Tetapi mengapa sedikit citasi atau bahkan tidak ada? Nah, seperti ini, Bapak Ibu, bisa kita lihat ini peneliti si A atau dosen si A, lebih kurang ada 15. Dia aktif menulis, ini bisa kita lihat tahunnya ini 2019, 2018, 2016. Dia aktif tiap tahun ada menulis. Tapi histori kutipannya kosong, nah, bisa kita lihat histori kutipannya kosong. Seperti itu. Begitu juga yang di bawah ini ada dosen bidang manajemen. Dia malah rajin menulis ataupun ada artikelnya dari 2020. Nah, ini lebih banyak memang artikelnya, ini ada lebih kurang 20-an artikel atau 23 artikel. Tapi histori kutipannya juga kosong, jaringan sesama penulisnya juga kosong. Dia tidak mencantumkan siapa penulis-penulis temannya ya. Kan bisa kita masukkan di Google Scholar kita, siapa-siapa saja teman-teman kita ataupun dosen-dosen sahabat kita yang sama menulis dengan kita, yang satu misalnya kolaborasi mengerjakan sebuah artikel. Nah, masukkan di sini Bapak Ibu, biar terlihat jaringan dari sesama peneliti. Nah, kalau ini saya lihat mereka rajin menulis tapi masih kosong. Ya, oke, kita coba analisa. Kalau saya lihat, sudah saya download juga beberapa artikel mereka. Ini yang saya merah ini berarti yang saya contohkan, ini yang saya download artikel yang terbaru. Kalau saya lihat mereka tidak terlalu peduli dengan citasi. Masih bodoh lah, mau naik citasi, mau ada, mau enggak ya. Itu urusan belakangan, mungkin seperti itu. Bahkan bisa jadi mereka tidak tahu
bagaimana cara menaikkan citasi. Nah, itu dia. Oke, kemudian isi artikelnya kurang menarik. Ini yang saya download, walaupun tahun 2020, nanti Bapak Ibu bisa coba cek sendiri. Isi artikel kalau menurut saya kurang menarik. Kenapa? Artikelnya tidak, referensinya ataupun kutipannya tidak terlalu banyak, dan udah gitu kutipannya itu tidak up to date. Saya lihat 2003, 2006, 2005, tidak ada yang 2017. Tahun 2003-an semua, 2005, 2009 ke bawah. Sementara ini artikel yang dibuat tahun 2020. Nah, jadi ini kurang menarik, makanya orang, lah ini artikelnya tahun 2020, tapi kenapa kutipannya diambil 2003, 2005, yang lama-lama. Nah, jadi berpengaruh terhadap artikel, jadi orang males. Ini artikel lamanya ini cuma baru dipublish sekarang, nah, jadi orang males untuk mengutip. Kemudian terlalu banyak artikel yang ditulis sendiri atau single author tadi ya. Ini saya lihat, ini ada, kita lihat ini 1, 2, 3, ada 3. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Dia rata-rata menulis dengan single author. Nah, ini juga saya lihat ada beberapa artikel ini yang single author. Ya, jadi salah satunya yang malas dikutip orang adalah apabila artikel kita itu ditulis sendirian. Jadi orang menganggapnya ini artikel biasa-biasa ini. Asal-asalan buatnya ini karena cuma sendiri. Walaupun paling kita sampai sebulan ngerjainnya ya. Jatuh bangun kita ngerjainnya. Tapi karena kita buat penulis tunggal, kita sendiri penulisnya, orang malas untuk melihatnya, ini penulis tunggal. Iya, itu banyak orang melihat seperti itu. Mesti dari awalnya tengok, ini penulis tunggal, udah nggak usah pakai. Nah, itu. Belum dibaca, karena ditengok atau dilihat orang penulis tunggal, orang malas membaca selanjutnya. Padahal belum tentu, padahal isinya bagus, tapi karena ditengok penulis tunggal, orang malas membaca, apalagi mengutip. Seperti itu. Kemudian referensi yang digunakan sudah old, sudah tua ya, sama seperti yang saya katakan tadi, referensi digunakan itu sudah lama, 2003, 2006, sementara sekarang 2020. Nah, kemudian selanjutnya yang saya analisa itu jurnal tempat publishnya dianggap biasa saja. Karena saya lihat jurnal tempat mereka publish ini itu tidak terindeks cinta, masih ISSN biasa. Dan bolong-bolong saya lihat jurnalnya, publikasi. Ya, mungkin nggak konsisten jurnalnya. Ya, sudah lama vakum, kemudian aktif lagi, vakum lagi, aktif lagi ya itu. Jadi jurnal tempat kita publish juga berpengaruh terhadap artikel kita. Ya, jadi kalau jurnal yang bagus, yang memang stabil ya, tidak vakum, nah, mudah-mudahan artikel kita yang publish di sana akan semakin besar kemungkinan untuk dikutip. Kemudian network atau jaringan pertemanan minim. Nah, kalau saya lihat di sini selain penulis sendiri adalah penulis kedua atau dua penulis, maksud saya dua penulis ya. Dua penulis ini pun menggandeng mahasiswa. Mahasiswa sampai mana sih? Nah, seperti itu. Jadi kalau menggandeng itu sesama dosen juga yang rajin menulis. Jadi bisa saling mengutip atau saling mencitasi. Kemudian di antara ini semua mereka tidak ada melakukan self citation. Padahal ada beberapa artikel yang saling berhubungan. Makanya perlu juga self citation ini untuk menaikkan citasi kita. Tapi yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, asal masih dalam batas kewajaran. Kemudian kurang promosi, ya. Mungkin artikel ini tidak ada dipromosikan atau mungkin mereka tidak punya akun di ResearchGate ya. Karena terus terang saya sendiri juga artikel-artikel saya banyak dicitasi karena masuk ke ResearchGate, jadi orang bisa melihat semuanya, bisa mendownload semuanya, ya. Jadi bisa dibaca, bisa dikutip. Jadi semakin banyak kita melakukan promosi ke Facebook, ResearchGate, Google Scholar, kemudian akademia dan lain sebagainya, maka semakin besar pula untuk dikutip orang, semakin besar pula untuk dibaca orang. Pertama, langkah pertama kita buat dulu biar orang itu tertarik untuk membaca. Nanti kalau sudah tertarik untuk membaca, baru mengutip, seperti itu. Nggak mungkin dikutip dulu baru dibaca, nggak mungkin. Pasti dibaca dulu baru dikutip orang. Kemudian topik artikel yang diangkat biasa-biasa saja. Karena saya lihat, bisa kita cek nanti, bisa kita cek sendiri, topik yang diangkat mereka itu biasa-biasa saja. Sudah banyak penelitian-penelitian melakukan itu, bahkan lebih bagus. Jadi kalau kita melakukan penelitian-penelitian yang biasa-biasa saja, sementara orang di luar sana melakukan penelitian-penelitian atau membuat artikel
yang terbaru, contoh yang sekarang itu tentang COVID-19 ya, misalnya ya. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian, membuat artikel yang topiknya masih topik-topik lama, ya orang nggak akan tertarik. Kalau bisa yang terbaru, yang terupdate, jadi orang tertarik, oh ini masih fresh ini, bagus dikutip ini, ya, seperti itu. Ya sebenarnya banyak lagi sih yang lain-lain bisa kita analisa bersama. Oke, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Abdul Karim. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Anjal atas materinya, luar biasa sekali gitu kan. Materi yang disampaikan mantap nih. Leluasa lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu sudah sama-sama kita dengarkan tadi bahwa kutipan itu penting gitu kan. Jadi ada banyak catatan lah yang saya catat sedikit gitu kan. Wah, ada keuntungan ya bagi kita sendiri gitu kan. Kita punya tulisan tapi tidak ada kutipannya, nanti lihat temennya atau tempat-tempat yang lain baik kutipannya, kita juga minder juga gitu kan. Jadi pas hari ini materinya sangat bagus. Tadi yang untuk ada tuh di chat yang untuk bertanya, kita tahan dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kita masuk ke sesi selanjutnya aja ke Pak Awis. Jadi sebelum masuk ke Pak Awisnya, saya akan bacakan sedikit profilnya nih. Pak Awis Krianto Sulaiman, STMkom. Beliau untuk saat ini adalah dosen Universitas Islam Sumatera Utara. Dan juga founder dari ilmubersama.com. Jadi kalau bahan-bahan tentang jurnal, tentang citasi, tentang mendiri dan sebagainya, kita bisa lihat ya, agak promosi sedikit nih, di ilmubersama.com. Oke. Biografinya sangat panjang Pak, 2 hari 2 malam nggak selesai kalau kamu bacainnya. Jadi ada sedikit beliau kebetulan termasuk dari advisor Mendeley ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Jadi ini saya lihat tadi sedikit materinya, gambarnya itu mungkin tentang cara citasi itu gimana yang baik gitu kan, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan lah untuk citasi ini. Baik, lanjut aja Pak Awis, kami persilakan dengan segala hormat. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak ya? Kedengaran Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Bapak Ibu. PowerPoint-nya kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi tadi sebetulnya sudah dibahas semua sama Pak Anjar ya, sahabat saya juga. Jadi saya tinggal ya sisa-sisanya nih. Bisa apa? koneksi terganggu. Telepon nih putus. Jadi saya di sini membuat perbedaan sedikit dengan bahan dari Pak Anjar, karena bahan Pak Anjar tuh saya kira sangat lengkap ya. Jadi kalau kita tiru, kita praktekkan itu pasti citasi kita akan meningkat. Jadi di sini saya akan bercerita tentang 3 hal. Yang pertama itu tentang Mendeley, bagaimana caranya Mendeley itu bisa meningkatkan citasi kita. Yang kedua tentang citasi, hanya saja di sini saya fokuskan ke self citasi,
karena jadi perbincangan di grup juga, di beberapa grup. Kemudian tentang pencarian, bagaimana cara mencari sebuah referensi yang legal dengan cara-cara yang legal ya. Kalau mungkin Pak Mesran itu nggak seringnya ilegal ya Pak Mes ya. Ini pesertanya pada tegang-tegang semua nih. Kita di sini santai aja. Lagi-lagi semua pesertanya nih Pak. Nah ini tadi sudah disebutkan juga dengan Pak Karim ya, udah disebutkan profil saya sekilas. Yang di FKPT belum ya Pak Mes ya. Ini saya tagih nih Pak Mes. Walah. Oke, saya lamanya itu sebagai pengelola jurnal sebetulnya ya Bapak Ibu, pengelola jurnal di Unimed. Itu sebetulnya udah hampir 5 tahun saya mengelola jurnal di Unimed, udah mengembangkannya. Sekarang saya mengelola jurnal di UISU dan juga beberapa sama Pak Mesran. Oke, yang pertama itu tentang Mendeley. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu menggunakan Mendeley ini, jadi saya untuk yang saat ini, saya hanya berfokus bagaimana caranya Mendeley ini bisa meningkatkan citasi kita. Nah, kalau misalkan kita mencitasi kolega, kayak yang dibilang Bang Anjar tadi, direkomendasikan, ingat ya yang relevan ya artikelnya, itu pastikan nanti metadatanya itu yang ada di Mendeley itu selengkap mungkin diisi. Nah, kalau misalnya metadatanya selengkap mungkin diisi, kalau sudah lengkap, itu nanti bakal cepat tersitasi. Saya di sini juga mendemokan ya Bapak Ibu. Masih kelihatan nggak? Mendeley-nya kelihatan nggak nih? Iya. Masih. Oke, nah, jadi nanti kalau misalnya di sini ada pilihan add entry manually. Nah, di sini Bapak Ibu itu isikan selengkap mungkin. Walaupun Bapak Ibu tuh drag and drop PDF-nya itu belum tentu metadata ini lengkap. Ini isi selengkap mungkin. Jadi di sini ada judul, kemudian author. Nah, penulisan nama ini nama akhir ya yang pertama ya Bapak Ibu. Nama akhir baru nama awal. Makanya nama akhir tuh nggak boleh disingkat. Walaupun nama tengah bisa disingkat. Makanya di bahan Pak Anjar tadi kan bisa disingkat dia. Misalnya nama saya Oris Krianto Siregar, Oris Krianto Sulaiman Siregar misalnya. Saya bisa singkat tuh nama tengahnya Oris KS Siregar gitu. Saya bisa singkat nama tengahnya, tapi tidak nama belakang. Karena nama belakang itu harus panjang. Dan harus ada, misal satu suku kata, misalnya Mesran, ya Mesran gitu. Kemudian nama jurnalnya. Tapi setiap tipe ini beda-beda ya. Kalau buku itu beda lagi. Kemudian tahun, volume, ini isu ini nomor berapa, kemudian dia halaman berapa. Nah ini Bapak Ibu silakan masukkan semua URL-nya. Kemudian kalau ada katalog ID ini fokuskan ke DOI aja, DOI. Kalau file ini mau dimasukkan ke cloud-nya si Mendeley. Jadi kita bisa baca dari Mendeley. Kalau teks ini hanya untuk mempermudah pencarian. Misal kalau saya sih sukanya buat tag ini sesuai dengan jurnal target. Misal jurnal target saya MIB Budi Dharma. Saya buat di sini MIB. Jadi nanti kalau misalnya saya cari di sini MIB, semua referensi yang saya kutip untuk saya ajukan ke MIB itu bisa saya cari dengan mudah di sini. Ini fungsi tag. Tapi tidak ada termasuk ke dalam metadata di sistem misalnya sistem OJS-nya atau sistem publikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau metadatanya lengkap, itu bakal mudah. Misal di sini, ini Pak Agus ya. Jadi di sini kan dia lengkap, Windarto, Agus Perdana Windarto, nama belakang itu tetap tidak boleh disingkat. Kalau di Mendeley, dia langsung buat seperti ini ya. Kemudian ada judul jurnalnya, kemudian ini ada volume 14, nomor 4, halamannya juga ada, kemudian ini DOI-nya juga ada sebagai identitas si artikel ini. Tapi setiap tipe dari metadata ini berbeda. Ada jurnal, ada buku, ada dari web juga. Nah, Pak Ibu nggak ingin repot,
itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan DOI. Jadi DOI ini bisa kita manfaatkan, misal saya ambil dari sini. Nah, di sini ada Mestran ya, artikelnya Pak Mestran, karena saya fans banget sama beliau. Kemudian saya copy nih. Nah, di DOI itu Bapak Ibu perlu tahu, di sini ada namanya doi.org, kemudian di sini ada prefix namanya. 10 titik bla bla bla. Jadi Bapak Ibu kopinya itu dari prefixnya aja di sini. Di Mendeley, di sini ada add entry manually. Di sini ada pilihan DOI, paste di sini dan klik ini kaca pembesar. Nah, jadi nanti metadatanya langsung terambil sama dia. Nah, jadi metadata melalui DOI dengan melalui drag and drop PDF ke Mendeley itu lebih akurat DOI. Ini abstraknya juga ada. Cuman yang nggak adanya si ini, apa tuh namanya, PDF-nya tidak tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa akses URL-nya, jadi download PDF-nya. Karena ini open access ya, jadi bisa di-download. Itu bisa kita manfaatkan dengan DOI. Jadi DOI kita bisa kita sebarkan ke kolega-kolega. Pak Mes, ini aku ada artikel judulnya ini DOI-nya, silakan kutip. Kalau nggak kutip, aku nggak mau jadi narasumber gitu. Nah, lalu di Mendeley kita juga bisa manfaatkan file bibliografi. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu di Mendeley, Bapak Ibu buat satu folder yang isinya itu artikel Bapak Ibu, semuanya artikel Bapak Ibu. Terserah itu mau dari buku, mau dari jurnal, yang penting itu semua metadatanya ini dari artikel Bapak Ibu. Kemudian nanti ini bisa kita ekspor menjadi satu file. Jadi di klik semua nih, dipilih semua, kemudian klik kanan, nanti ekspor. Pilih ekspor. Nah, lalu di sini ada pilihan ya. Namanya apa? Karena di sini publikasi Mestran misalnya. Oke. Nah, file tadi kita kasih ke kolega kita. Misal ke Pak Mestran. Pak Mestran, nih aku ada ini. Tolong tambahkan metadatanya ke dalam Mendeley. Jadi misalnya ini saya delete ya. Saya delete. Nah, kemudian saya bisa menambahkan yang tadi, yang file tadi. Jadi saya import lagi yang format BIP ya, karena saya pilih tadi publikasi Mestran. Saya open, udah masuk yang punya Mestran itu semua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat satu file, kasih ke koleganya. Nanti biarkan mereka yang pilih yang mana sih yang ini, yang cocok. Itu bisa dijadikan sebagai penyebar luasan untuk meningkatkan citasi. Jadi lebih mudah bagi rekan kita tanpa menemukan artikel kita di web. Dia cuma import ekspor file bibliografi. Nah, untuk menemukan artikelnya nanti kolega kita bisa klik URL yang ada di Mendeley ini. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan literatur search Mendeley. Jadi kita mungkin yang utama yang akan kita prioritaskan adalah kolega kita ya yang memang relevan penelitiannya dengan kita. Misal penelitian saya itu relevan dengan Pak Mestran. Jadi kita bisa cari nih. Jadi saya bisa mencari di bagian ini literatur search. Saya ketikkan aja nih. Misal Anjarwanto. Saya biarkan si Mendeley mencari. Nah ini bisa saya kutip langsung. Jadi di sini saya tinggal tambah save reference, udah dapat. Ini tidak ada di dalam Mendeley saya. Cuman si Mendeley mencari metadata sesuai dengan nama Anjarwanto. Nah ini. Kalau saya mau kutip punya Pak Mestran, saya tinggal cari di Mendeley Pak Mestran nih gini. Bukan Pak Mestran ya, Mestran tetap namanya. Nah langsung muncul nih. Implementasi algoritma. Nah ini. Ini Pak Mestran tahun 2014 masih egois ya, ini masih penulis tunggal, jadi cuman begitu udah sekarang itu udah ramai, penulisnya udah banyak. Nah ini ya, udah ini ya. Jadi ini bisa kita, ini load more
ini ya, banyak lagi artikel-artikel Pak Mesran yang bisa didapat dari literatur search di Mendeley. Nah, misal ini sumbernya dari mana, nanti bisa diklik ini. Nah, kemudian ini yang perlu diingat, citasi itu tidak hanya berasal dari jurnal. Jadi jurnal yang artikel kita dipublish di situ, itu memang meningkatkan citasi, tapi citasi itu tidak hanya dari artikel, tapi bisa juga dari buku. Misal yang ini bukan jurnal, tapi ini diterbitkan di Kita Menulis, nama penerbitnya, dia itu dimasukkan ke Google Book, jadi terindeks sama Google Scholar. Nah, ini 2020 saja, ini di tahun 2020 saja itu udah 22 citasinya, karena ini penulisnya pun banyak, kemudian tiap-tiap penulis pasti dia menyebarluaskan ini, publikasi ini. Jadi, misalnya dari sini Pak Mesran menyebarkan, Pak Anjar Agus Perdana ini menyebarkan, apalagi yang sifat bukunya itu metode dan implementasi itu kemungkinan itu tinggi untuk disitasi. Nah, yang kedua itu tentang citasi. Nah, ini saya ambil dari Elsevier. Jadi jangan memaksakan menggunakan terlalu banyak referensi. Jadi karena saya mau kolega-kolega saya masuk ke semua artikel saya supaya mereka tersitasi, saya paksakan itu. Itu juga nggak bagus. Kemudian kita pastikan selalu semua yang kita kutip itu ada di manuskrip kita. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Apalagi sifatnya itu memang kayak suatu kejadian. Misalkan coronavirus pertama kali muncul di Indonesia, misal Februari, itu kita harus buat kutipannya. Karena kita kan nggak bisa asal sebut. Coronavirus betul nggak dari Februari, kita sumbernya dari mana? Nah, harus sumber yang terpercaya juga, yang mengatakan itu memang dari Februari gitu, yang masuk ke Indonesia. Kemudian hindari citasi yang berlebihan pada artikel diri sendiri. Nah, di sini tidak dikatakan bahwasannya tidak boleh self citation, tidak. Tapi yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Satu artikel 10 self citation-nya itu kan nggak baik. Kemudian hindari citasi yang berlebihan dari satu wilayah atau satu institusi yang sama. Ini menurut Elsevier ini nggak disarankan. Misal dari UISU mengutip UISU, UISU mengutip UISU, itu nanti jadinya kan kayak persekongkolan. Nah, terus selalu sesuaikan style dengan panduan penulisan target. Style ini ada format tersendiri ya, ada IEEE, ada APA. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Anjar ya. Lalu kalimat umum tidak boleh dikutip. Nah, kalimat umum yang semua orang sudah tahu itu nggak boleh dikutip. Misal Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, ya semua orang juga tahu. Jadi ngapain dikutip lagi? Nah, kemudian ini selalu mengambil referensi yang terupdate, kecuali memang nggak ada sumber lain. Ini juga disampaikan oleh Pak Anjar. Nah, lalu kita lihat self citation dari Skimago. Jadi self citation itu boleh. Jadi saya langsung demokan. Nah, yang ini kalau kita lihat kuartilnya melalui Skimago, ini Q1 ya, masuk Q1. Nah, di sini ada pilihan total citasi. Ini ada self citasi, self cites. Nah, kita lihat di sini. Nah, di 2019 ada 31 citasi pada diri sendiri. Ya, kita bisa lihat. Berarti ada jurnal yang memperlakukan itu, nggak ada masalah. Bahkan ini ya Q1.
Jadi bukan berarti tidak boleh ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian saya ambil lagi contoh ini. Saya ambil contoh, ini contoh artikelnya ini. Ini juga kalau kita lihat, nah dari persentilnya ini rank 1 ya. Kemudian ada yang subjek computer science, ini rank 9, artinya ini kuartil 1 masuk Q1. Ini saya download. Ini Capello, tulisnya Claudia Capello, ini bisa kita cari. Dia betul nggak melakukan citasi diri sendiri. Bisa kita control find, kita lihat nih. Nah, dia mencitasi dirinya sendiri. Nah, ini bahkan ada beberapa. Nah, ada beberapa yang disitasinya. Kalau kita lihat ini artikelnya Capello ini, yang ini. Ini di jurnal yang Q1. Dia mensitasi dirinya sendiri. Nah, ada lagi nih yang dia punya nih. Dia sebagai penulis 2 di sini. Tapi tetap dia walaupun penulis 2, dia tetap mensitasi dirinya sendiri. Oke. Kemudian ada lagi terakhir tentang self citation. Nah, ini juga nih contoh artikelnya. Nah, ini Willy. Nah, di sini di websitenya ada ini ya. Nah, dia mengutip, ini namanya Willy. Jadi nama akhir ini pasti ada ya di referensi. Dia mengutip di sini. Yang ini. Ini artikel kepunyaan dia. Dan ini jurnal ya Q1 juga, Nature. Dan mereka memperbolehkan selagi itu relevan. Yang penting self citation itu boleh selagi masih relevan dan tidak berlebihan. Nah, lalu H-index. Ini saya ambil contoh sahabat saya juga, Bu Joli. Nah, bagaimana sih meningkatkan H-index itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anjar juga. Di sini di Bu Joli itu H-index-nya ada 6. Artinya ada 6 artikel, dia itu disitasi minimal 6. Kalau kita hitung di sini, ini artikelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di atas 6, atau minimalnya 6 di sini. Nah, bagaimana kalau H-index-nya mau 7? Kalau mau 7, minimal harus ada 7 artikel dengan 7 kutipan. Artinya ini harus ditambah 1 lagi. Jadi Bu Joli bisa berfokus menyebarluaskan ini. Kalau ini udah 7, ini nanti H-index-nya jadi 7. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat siapa sih yang mengutip artikel kita. Itu bisa kita lihat dari Google Scholar maupun dari Scopus. Cuman yang dari Scopus itu kita kalau yang versi gratis yang tidak berlangganan itu hanya bisa melihat 3 orang yang mengutip punya kita. Misal saya contohkan Pak Mesran ya. Saya mau lihat, nah di sini dia ada Scopus. Kalau di Google Scholar mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian saya mau melihat Scopus dokumen, diklik aja nih bagian ini. Ini ada. Jadi yang ini 14 citasi, yang ini 14 citasi. Kemudian siapa sih yang mengutip? Misal saya ambil contoh yang ini. Nah, atau yang Vicor ini, tinggal diklik saja. Nanti dia masuk ke websitenya Scopus. Nah, yang ngutip ini, ya self citation juga, tapi ya nggak masalah kalau berhubungan. Nah, ini, bisa dilihat sebelah kanan ini. Yang mencitasi punya kita. Tapi yang bisa kita lihat itu hanya 3 dokumen yang mencitasi punya kita. Kalau mau lebih itu berlangganan. Ini kita bisa melihat, dia itu sumbernya itu dari conference mana. Kita bisa melihat. Jadi lewat cinta ini bisa kita lihat. Orang itu
publikasinya atau konferensinya di mana. Karena kalau di Scopus yang author search-nya yang ada nama, kalau misalnya AOP itu nama jurnalnya ini, yang ini. Tapi kita tahu konferensinya dari mana. Jadi kalau dari sini kita bisa nengok. Nah, bisa saja dia ikut conference 2018, ternyata diterbitkan 2019. Nah, bisa kita telusuri seperti itu. Hanya melalui Sinta. Oke. Itu untuk yang tentang citasi. Kemudian yang terakhir tentang pencarian. Nah, bagaimana sih kita mencari referensi yang secara legal ya? Yang secara legal, jadi kita bisa menggunakan Paperity. Ini Paperity, ini website agregator. Jadi semua yang open access bisa kita cari di sini. Semuanya open access. Jadi misalkan saya mencari sistem ini, dia bisa. Ini ada jurnalnya juga. Jadi di sini bisa semuanya itu open access, bisa dari ke negara manapun ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita cari di SignDirect atau di tempat lain itu mungkin ada yang non open access. Nah, si Paperity ini dia mengumpulkan yang open access saja. Jadi mempermudah kita untuk mencari artikel. Ini ada di Jepin. Nah, ini bisa kita langsung download tanpa masuk ke si Jepin-nya. Langsung kita download. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan nasional. Jadi di sini ada e-resource Perpusnas. Ini bisa kita cari referensi ya nih. Nanti Bapak Ibu yang belum ada nomor anggota ini bisa daftar di sini, keanggotaan.perpusnas.go.id. Kemudian nanti hanya nomor KTP dan data-data lainnya, kemudian sudah bisa masuk. Nah, ini ada beberapa publisher yang dilanggan oleh si Perpustakaan Nasional. Jadi kita bisa lihat nih di SignDirect, Taylor and Francis. Memang tidak semua yang non-OA itu dapat diakses, tapi ada beberapa yang bisa diakses. Misal saya contohkan di sini SignDirect. Jadi kita bisa klik SignDirect-nya. Nanti dia masuk ke SignDirect. Cuman bedanya di bagian ini ada ini Perpustakaan Nasional RI. Jadi kalau kita klik misalnya Taylor and Francis, itu juga ada Perpustakaan Nasional RI. Kemudian kita bisa mencari. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, misalnya yang Open Access Journal Directory, di sini yang tipe aksesnya saya pilih yang berlangganan. Nah, jadi inilah yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional kita. Nah, ini. Kalau nanya itu ada 134 jurnal. Yang ini ya, apa tuh namanya, yang nggak bisa diakses ya. Misal yang Akta Hematologika, ini yang non OA. Nah, ini jadinya bisa kita akses. Nah, dia bisa kita akses. Kalau misalkan kita cari di sini, di SignDirect-nya, ini. Nah, ini yang saya contohkan di sini tidak menggunakan yang Perpustakaan Nasional. Itu kalau akses tipenya itu berlangganan itu 0, nggak ada. Sementara kalau misalkan yang berlangganan tadi, nah ada 134 jurnal. Buku juga ada. Ini buku-buku yang dari
terbitan terbaru nih yang dari Shine Direct ya. Nah, yang di Taylor and Friends juga seperti itu. Jadi kita bisa mendownload artikel-artikel yang dilanggan oleh perpustakaan nasional yang di sini. Ini sebagai sumber referensi kita. Kemudian yang terakhir kita bisa memanfaatkan iPusnas. Jadi kalau misalkan kita mau cari buku-buku nasional, kita kan sulit nih ke Gramedia, itu bisa ke situs ipusnas.id ini. Nanti Bapak Ibu tinggal download. Ada yang versi Android, ada yang versi Apple. Kemudian kalau untuk PC sendiri itu hanya ada yang versi Windows. Jadi nanti aplikasinya seperti ini, iPusnas ini. Ini sumber referensi buku-buku yang bisa kita baca secara gratis. Nanti Bapak Ibu tinggal login saja. Nih saya sudah login. Nanti ada buku-buku yang bisa kita baca secara gratis. Di sini saya sudah misalnya mencari yang apa ya? Yang Excel misalkan. Nah, ini ada rumus Excel, ada banyak. Terbitannya pun terbitan yang ternama ya, Alex Media Komputindo. Nah, saya sudah mempunyai ini, misalnya kitab Microsoft Excel 2019. Nanti kita bisa baca secara gratis. Tapi sistemnya di sini dia sistemnya peminjaman. Jadi ini hanya masa berlaku 4 hari lagi. Nanti setelah habis keputus ya tadi. Ya, putus. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau sudah memilih buku, kemudian memasukkan ke rak buku, ini bisa kita baca. Ini terbitan Alex Media ya, ini terbitan Andi juga. Jadi kita bisa baca nih. Tinggal kita klik saja. Novel-novel pun ada di sini ya. Mungkin yang untuk sastra kan bisa meneliti mengenai novel. Dan ini sama seperti yang ada di Gramedia, tidak ada satu lembar pun yang dihilangkan. Nah ini, bahkan buku-buku yang terbaru ya, nah ini. Kita bisa baca di sini. Secara gratis. Nah ini bisa kita pelajari. Nah, di sini ya Bapak Ibu nanti silakan mencoba dan mendownload, silakan membaca buku-buku yang sesuai dengan referensi untuk artikelnya. Oke Bapak Ibu, mungkin saya sedikit promosi, nanti kita buat acara juga dengan Labuan Batu, ini nanti bahasnya itu menggunakan Mendeley dari awal nanti. Jadi kalau mau dari awal nanti silakan mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Awis yang telah melaporkan materinya untuk siang hari ini. Luar biasa materinya juga tentang Mendeley, tentang sitasi, tentang pencarian tadi. Nah, itu banyak yang mungkin kita belum mengerti gitu kan, atau belum paham, sehingga ada tambahan ilmu lah ya untuk siang hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Awis. Selanjutnya kita sesi tanya jawab ya. Tapi tadi sebelum itu ada juga yang bertanya nih. Saya bacain aja deh.
Tapi ada juga yang sudah dijawab sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Bapak-bapak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Supiandi, Universitas Pancabudi, Unpad. Itu katanya, bisakah, ini untuk Pak Anja atau Pak Awis nih, nggak ada sih. Kayaknya saya baca ini ya. Terserah nanti yang jawab Pak Anja atau Pak Awis. Bisakah terindeks dan menambah sitiran kalau jurnal atau artikel yang sudah dipublis, dikutip ke dalam skripsi, yang diupload ke repository akan bertambah atau tidak jumlah citasi kita di Scholar? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa persen diperbolehkan untuk mensitir jurnal kita sendiri ke jurnal kita yang akan dipublish? Tadi juga ada juga yang sudah disampaikan sih sebenarnya. Baik, Pak Anja atau Pak Awis yang silakan untuk dijawab. Betul. Belum diaktifin Pak Anja mic-nya. Baik Pak Abdul Karim, saya coba menjawab. Kalau artikel ataupun skripsi ya, skripsi yang masuk di repository, itu kalau terindeks Google Scholar dan dikutip orang judulnya, itu bisa. Karena artikel saya ada di tesis saya ya, tesis saya di USU, di repository USU, dia terindeks di Google Scholar. Tesis ya. Ya, jadi dari repository itu tetap bisa terindeks asal dia memang repositorinya itu terindeks di Google Scholar, masuk di Google Scholar ya. Nah, dan yang artikel yang mengutip dari skripsi ataupun tugas akhir si mahasiswa, asalkan artikelnya itu terindeks Google Scholar juga, itu masuk di kutipan. Nah, begitu Bapak, saya rasa. Oke, Pak Supiandi. Mana awalnya? Nanti. Halo Pak Supiandi. Ya Pak Karim, oke sudah. Oke, terima kasih. Ada satu lagi nih Pak Anjal. Ya Pak. Oleh Ibu Sakia. Tadi juga kayaknya sudah ada diskusi di grup. Katanya gini, selamat siang Pak Anjal. Saya menemukan beberapa artikel saya disitasi yang lain dalam jurnal dan buku. Namun dalam GS saya tidak tercantum citasi tersebut. Mohon penjelasannya Pak. Kenapa demikian? Apa yang harus dilakukan agar citasi tersebut diindeks oleh GS? Jadi punya artikel yang disitasi tapi kok nggak masuk gitu maksudnya ya? Iya Bu Sakia. Oke Pak Anjal. Ya, oke saya coba menjawab Pak. Kemungkinan jurnal atau buku yang mengutip artikel Ibu Sakia tadi itu tidak terindeks di Google Scholar. Mungkin dia masih bentuk apa ya, jurnal lama lah, masih bentuk proceeding, dia belum terindeks Google Scholar. Atau bisa jadi di metadatanya yang salah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Tapi walaupun seperti itu, nanti kalaupun ada keluhan ataupun ada pertanyaan, silakan aja screenshot masalahnya apa ke WA saya, kan ada nomornya. Nanti bisa saya coba menjawab. Kalau memang kurang puas ataupun mungkin kendalanya itu tidak seperti itu jawaban saya ya, mungkin berbeda ya, itu nanti bisa coba di screenshot WA saya, nanti saya coba cek, nanti saya coba jawab secara pribadi kalau memang jawaban saya ini kurang memuaskan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Anjar. Bu Sakia, oke Bu, sudah dijawab oleh Pak Anjar ya Bu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita juga terbatas, saya kasih 2 pertanyaan lagi deh, gitu, untuk menutup ini. Langsung aja juga boleh, gitu. Pak Onal, nggak nanya Pak Onal. Bilang sama apa sepeda motornya tolong kutipkan dong ya. Pas. Pas. Ada. Kemana Ibu? Kemana rupanya? Pergi sama Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Plastiknya yang dekat apa? Belakang genset itu. Okay. Pak Abdul, ya, Pak. Ini tadi ada Pak Acong nanya kan. Studi kasusnya
apa namanya, dia Oh. mau buat penelitian, tapi penelitiannya itu dari mana Pak Acong? Nah, katanya Iya, tadi nggak penelitian tempat. itu dilakukan di suatu tempat yang memang tempatnya tepat untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi apakah perlu dibuat studi kasusnya? Jadi saya bilang yang bisa saya jawab, memang tidak ada larangan sih meletakkan atau menuliskan studi kasus di sebuah judul artikel kita. Hanya saja memang saya baca di beberapa artikel atau saya coba pelajari, sharing-sharing, memang kalau bisa dihindari, bukan berarti nggak boleh, dihindari ya. Ya, jadi kalau bisa dihindari. Jadi studi kasusnya itu gimana? Itu bisa dijelaskan di isi artikel. Ya, misalnya penerima sistem mendukung keputusan dalam menentukan penerima beasiswa bidik misi. Udah gitu aja. Jangan dibuat studi kasus di ini. Nanti bisa saja kalau studi kasus ini kan metodenya sama, cara pengerjaannya sama, hanya tempatnya saja studi kasusnya berbeda, tapi isinya sama semua. Jadi menghindari seperti itu. Nah, ya, jadi saya sarankan sih, bukan berarti nggak boleh ya, tapi saya hanya menyarankan hindari penggunaan studi kasus. Kalaupun harus dibuat, jangan dibuat studi kasus pada ini gitu. Tapi contohnya sistem mendukung keputusan penerima beasiswa bidik misi pada Universitas Budi Dharma misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Jangan studi kasus pada ini. Terlalu panjang juga di judul. Ya, jadi kan judul kalau bisa singkat dan jelas. Itu Pak yang bisa saya jawab. Oke Pak. Oke ya Pak Acong, udah dijawab oleh Pak Anjar. Ini ada dua lagi pertanyaan ini. Mungkin ini ya. Iya, yang pertama untuk Pak Awis nih kayaknya. Ibu Sakia lagi nih. Pak Awis. Kata gini Pak Awis. Ya, kata Bu Sakia nih. Mohon penjelasan sekali lagi Pak tentang H-index. Misalnya H-index. Share aja lah ya awak share ini ya. Iya Pak, Pak apa tuh namanya? Pak Anjar atau awak nih yang jawab? Mintanya sama Bapak ini kali. Ibu-ibu ya? Ya ibu. Ibu sama Pak Ori. Oh, ya, Bu. Kalau ibu-ibu tahu deh. Bu. Saya screen share ya. Share screen lagi. Mudahnya begini Bu, kalau misalnya kutipan ini saya ambil dari Google Scholar ya. Kalau kutipan ini kan yang per artikel. Ini ada 44 artikel yang mengutip penerapan moral untuk mendukung bla 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 ini. Kemudian yang ini ada 41 artikel yang mengutip ini. Pak enggak nampil Pak. Kutipannya kalau di Suaranya putus, Pak. Enggak nampil pun lagi putus. Belum nampil. Saya screen Bapak. Ini udah Belum juga. Harus koneksinya itu. Iya, nggak tahu nih apa yang ini jadi lama. Bantu Pak Anjar aja dulu, Rin. Iya, Pak Anjar deh. Pak Awis kayaknya nggak masak. Oke, saya coba jawab ya. Bu Sakia tadi ya, Pak ya. Boleh ya Bu Sakia ya? Ya, Pak, silakan, Pak. Jadi mohon penjelasan tentang H-index, misal H-index 5. Gini Bu, H-index 5 itu berarti ada 5 artikel. Saya ulangin, H-index 5 itu berarti ada 5 artikel yang dikutip oleh setidaknya 5 kutipan. Oh, iya. Saya ulangin, ada 5 artikel yang masing-masing artikelnya dikutip setidaknya 5 kutipan. Seperti itu Bu. Jadi ada 5 artikel itu dikutip. Artikel pertama dikutip 6,
artikel kedua dikutip 5, artikel ketiga dikutip 5, artikel keempat dikutip 5, artikel kelima dikutip 5, artikel keenam dikutip cuma 2. Itu tidak masuk, makanya H indeksnya masih 5. Karena dia setidaknya 5, ada 5 artikel yang dikutip setidaknya 5. Begitu Bu, kira-kira bisa dimengerti Bu? Makasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Anjar. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, oleh Bu LP. Katanya gini, Assalamualaikum, selamat siang. Adakah strategi khusus untuk menambah angka citasi? Ada nggak Pak Anjar? Ini Itu kayak tadi. semangatnya ini mau apa top 500 nih. Mungkin tahun depan yang 1000 gitu. Ya. Waalaikumsalam Bu LP Triani Purba. Kalau mau cara cepatnya ya self citasi lah Bu. Iya. Kalau mau cara cepat menambah angka citasi ya mengutip artikel kita sendiri. Makanya Ibu kalaupun mau mengutip artikel sendiri, buat artikel baru dan artikel baru itu sesuaikan dengan artikel-artikel Ibu sebelumnya. Ya, artikel Ibu kan yang baru, Ibu buatlah referensinya ataupun Ibu ambil kutipannya dari artikel-artikel punya Ibu. Jadi punya Ibu tercitasi seperti itu. Tapi sekali lagi yang saya katakan tadi yang masuk akal lah Bu. Jangan Ibu membuat artikel 10 referensi, 10-10-nya dari artikel Ibu kutipannya. Jangan. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalau 2, 3 bolehlah. Dari 10 atau dari 12 referensi, 2 atau 3 yang dikutip bolehlah dari artikel Ibu sendiri. Nah, saya rasa demikian Bu. Oke, Bu LP, sudah dijawab ya Bu? Sama Pak. Iya. Ini ada satu lagi. Karim Pak. saya nanya Pak. Ya, boleh. Udah terakhir tadi Pak. Tadi sebenarnya nggak mau. Ini saya terakhir. Oke. Bahaya nih, bahaya. Saya ini Ya, nanya. silakan Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Anjar, Pak Oris. Salam Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini kedua-duanya idola saya ini. Pak, saya mau nanya Pak, ini juga banyak pertanyaan sama saya. Yang artikel yang nggak masuk Google Scholar, itu kan biasanya kita kan pindahkan ke repo. Menurut Bapak berdua, repo mana sekarang yang cepat mengindeks ke Google Scholar? Kalau dulu kan pakai INARV ya, yang dari OS. Ya, INARV ya. OSF. Kalau sekarang kan OSF ya. INA sekarang udah tutup kan, Pak? Jadi kalau biasanya, kalau menurut Bapak, artikel repo mana yang sekarang yang cepat diindeks Google Scholar? Kalau saya sih pengalaman ResearchGate, Pak. ResearchGate ya? Nggak bisa. Cuma kalaupun memang, kan sekarang ini agak susah. Saya dari dulu masukkan ke ResearchGate, walaupun tidak terindeks, ibaratnya saya ada 3 conference. 3 conference itu dari Setpress, lama sekali, sampai sekarang udah 3 tahun belum terindeks. Saya masukkan aja ke ResearchGate, udah terindeks di Google Scholar, udah lama. Masukkan aja ke ResearchGate. Selain ResearchGate, Pak, nggak ada Pak ya? Yang Saya akademia juga bisa. Cuma kadang akademia ini kadang mau mengindeks ke Google Scholar, kadang tidak. Kalau yang standarnya gitu seperti ya? itu yang saya tahu ya. Kalau dulu Inarsip lebih cepat banget. Ya, Inarsip yang cepat. Kalau ResearchGate pun saya juga ada beberapa artikel yang nggak masuk di Google Scholar dari Ya, memang benar-benar. Makanya saya juga ini kayaknya yang inarsif itu Pak, itu sekarang berganti. Jelas nggak suara ini? Macam-macam Pak. Putus Pak Oris. Putus ya. Ya udahlah, lanjut lah. Udah diganti apa Pak Oris? Diganti apa Pak Oris? Yang inarsif itu sekarang jadinya rinarsif. Benar. Rinarsif. Rin. Rin Archive. Oh, Rin Arsif. Oke. Jadi bisa ke sana ya? Ronald. Kalau Rin Arsif bisa aja. Atau aja repositori kampus sendiri. Oh, ya kalau ada repository. Misal kayak preprints, kalau misalnya kayak preprint apa sih namanya tuh? Kan banyak di yang repository gratis itu.
Kayak Digilib juga, Digilib ya? Unimed juga. Yang Digilib juga menggunakan itu. Nanti Siap. Pak Oris. Ya Pak Mes. Pak Ronald. nanti bisa E-Prints atau Despace. Kalau misalnya USU itu pakainya Despace. Kalau Unimed, waktu saya masih di situ. Ya, itu kalau repository kalau ya. Jadi ini pengalaman ya. Dulu mesran.net itu pernah bisa mengindeks ke Google Scholar dulu. Cuma sekarang saya malas. Gitu. Pengen saya buat di seminar ID itu tinggal memasukkan seperti komentar, autor dimasukkan, judul dimasukkan, abstrak dimasukkan, link, artikel dimasukkan, itu bisa terindeks di Google Scholar. Pengen saya. Karena saya udah punya feed-nya udah berjalan gitu. Dan berapa lama bisa terindeks, tergantung kita share. Nah, kalau share-nya banyak, itu dalam waktu 1 bulan terindeks. Masuk persis ke Google Scholar. Nah, di situ gini juga kan, kalau misalnya ke jurnalnya tidak ada metadata referensi, itu juga kadang nggak terindeks, Pak. Iya, betul. Citasi. Jadi ya kan? ini saya kebetulan kan mengunjungi jurnalnya si Labuhan Batu. Itu referensinya, itu metadatanya nggak ada di artikel. Di salah satu jurnal masih saya cek. Artikel itu referensinya nggak ada. Nah, itu kan artinya nanti artikel itu yang dibacanya kan metadata, Pak. Yang di luar, bukan di PDF-nya. Artinya referensinya nggak nongol di metadata, nggak terindeks jadinya. Nggak tersitasi jadinya. Jadi harus dimasukkan ya, Pak ya? Karena kan itu opsional di OJS ya. Itu OJS 3 opsional, Pak. Padahal itu wajib. Ya. Betul. OJS 3 opsional. Ya. Di beberapa jurnal udah saya masukkan itu, kayak di UNED udah. Tapi ada beberapa yang belum memang. Kemarin itu memang ketinggalan itu karena opsionalnya itu. Sekarang udah mau dimasukkan lagi. Siap. Oke, makasih Pak Oris. Pak Anjar. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Onal. Oke, Bapak Ibu. Waktu kita juga sudah habis. Alhamdulillah. Bu Juli mau tanya itu. Pak Karim. Nah. Ini jawab satu lagi punya Pak Supiandi. Oh, ada satu lagi ya? Oh, boleh. Ya. Oh, ini H index dan I10 index. Apa perbedaannya? Kalau I10 index tadi itu, Pak, dalam satu artikel itu dikutip minimal itu 10 kali udahan. Jadi kalau I10 indeks sama dengan 4, berarti ada 4 artikel yang sudah dikutip orang, itu 10. Nah, boleh 11, boleh 12, nah, seperti itu. Jadi kalau 10 minimal 10 sudah masuk ke I10 dia. 10 ya. Makanya I10 indeks seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke ya, Pak. Share screen-nya. Gimana? Kelihatan nggak share screen ini, Pak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak tahu nih apa. Mungkin di bahan presentasinya ada Pak Mesran kali. Koneksi Pak Oris itu, koneksinya mungkin. Ya, koneksi. Ya udah. Nah, itu juga dibantu sama Pak Rahmat untuk Index. Kalau I10 itu hanya ada di Google Scholar ya, kalau nggak salah. Ya, di GS. Kalau di Scopus nggak ada. Scopus nggak ada, Scopus.